direkam. Silakan direkam, Pak. Sudah, Pak ya? Sudah. Oke. Ya, oke ya. Oke, perangkat yang digunakan Pak untuk uji komprehensif ini perangkat yang mana Pak Wayang? Aksi satunya, Pak. Aksi 1. Oke. Materinya? Materinya tentang penawaran, Pak. Penawaran? Oke. Ya. Karena satu kali ini ada nyinggung dengan pasar nanti kena. Oke ya. Oke. Oke, baik. Perangkat nomor 1, aksi 1 dengan materi penawaran. Oke, Bapak. Oke. Bisa Pak Wayang untuk mendeskripsikan dulu seperti apa itu LKPD yang sudah dibuat oleh ini Pak Wayang? Sedikit saja dulu. LKPD-nya, Pak? Ya, LKPD-nya seperti apa? Oke. Saya sudah membuat LKPD di dalam materi pembelajaran itu dengan membentuk kelompok, Bapak. Membentuk kelompok di sana, di mana di masing-masing kelompok itu saya bentuk 4 sampai 5 orang di sana. Kenapa? Kalau semakin banyak, maka diskusi di kelompok tersebut tidak akan berjalan efektif di sana, Bapak. Terus, habis itu membentuk kelompok, nanti ada tujuannya di sana, pembuatan alur di LKPD itu, terus ada penunjuk-penunjuknya di sana, terus gitu nanti ada soal-soal yang saya kasih di sana yang berupa sudah mengarah ke C4 ke atas sampai dikatakan hot karena sudah ada yang merinci membuat. Nah, di sana kan saya akan suruh anak-anak membuat kurva, Bapak. Kurva penawaran, ada tabel di sana. Terus itu nanti di bawahnya ada lagi lembar lembar jawaban siswa, nanti di sana diisi oleh siswa itu sendiri. Nanti habis gitu di bawahnya nanti saya ada kunci-kuncinya. Habis itu nanti akan dipresentasikan oleh peserta didik itu sendiri, Bapak. Ya. Oke ya. Oke, Bapak. Oke, baik. LKPD-nya sudah ada, sudah bisa dideskripsikan. Nah, sekarang dalam waktu kurang dari 10 menit, Pak Wayang coba untuk mempraktekkannya, mengimplementasikan LKPD-nya itu di dalam kegiatan inti pembelajarannya. Ya, langsung mengajar, Pak. Praktek. Langsung mengajar di intinya, Pak ya? Ya, di kegiatan inti. Silakan. Tidak lebih dari 10 menit. Terima kasih, Pak, waktunya. Saya akan izin untuk menjelaskan LKPD di sini. Langsung saya akan ngajar ya. Selamat pagi, selamat sore, adik-adik. Oke, kurang semangat ya. Selamat sore. Oke, terima kasih ya. Nah, hari ini kita akan mengadakan kegiatan pembelajaran, yaitu kemarin kita sudah bahas tentang permintaan. Sekarang adalah penawarannya ya, adik-adik ya, harus tetap semangat ya. Nah, sebelum Bapak akan mau lakukan materi, silakan adik-adik amati dulu ya, PowerPoint yang Bapak akan tampilkan di depan ya. Di depan Pak tampilkan. Ya, gimana adik-adik, sudah kelihatan ya? Oke, sudah ya. Nah, silakan amati gambar atau video yang ada di sana di Bapak putarkan ya, adik-adik ya. Oke, silakan amati dulu. Ada gambar, terus ada video-video yang ada di sana ya. Silakan amati dulu. Oke, mana ada cukup ya? Nah, Pak sedikit jelaskan ya. Nah, di mana permintaan itu tidak lepas dengan adanya penawaran ya, adik-adik ya. Tahu enggak apa itu permintaan? Oke, Wayan bagus ya, Yan ya. Wayan bagus sekali ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan permintaan ya, adik-adik ya. Nah, kalau gitu, kalau sudah
Kalau sudah tahu tentang apa yang Bapak ajarkan sekarang, silakan Bapak kan Bapak akan bentuk kelompok, ya, bentuk kelompok dengan Bapak sudah tentukan sendiri kelompoknya ya, adik-adik ya. Kenapa Pak tentukan sendiri kelompoknya? Nanti kalau adik punya sendiri, Bapak khawatir nanti tidak hidrogen nanti adik-adik ada siswa yang pintar aja yang berkumpul, ada yang sedang. Nah, sekarang Pak tunjuk langsung bentuk saja kelompoknya ya, kita cukup bagi 3 saja ya. Kelas kita juga jumlah siswa sedikit ya, adik-adik ya. Nah, sekarang Pak bagi kelompoknya ya, adik-adik ya. Bapak sudah tentukan sendiri kelompoknya ya. Nah, ini kelompoknya yang kelompok 1 ya. Pak namakan kelompoknya buah ya, buah ya. Ini Pak kasih buah apel yang kelompok 1. Di sana ada Made. Ya, Made masuk ke sana ya, kelompok 1 ya. Wayan ya, Wayan ke sana ya, kelompok 1. Wayan 1 maksudnya. Terus Ketet 1 silakan masuk ya ke sana ya, kelompok 1 ya. Nggih. Terus kelompok 2 ya, kelompok 2-nya Pak ambil Nyoman ya. Ya, Nyoman kelompok 2 ya, Nyoman. Ya, harus kelompok 2 karena Nyoman kemampuannya cukup lah. Ini bisa membantu teman-temannya untuk istilahnya untuk menjawab atau membimbing lah teman-teman yang masih kurang paham ya. Terus kelompok 3 ya, Pak bagi lagi ya. Silakan Made. Kelompok 3 ya. Paham deh? Oh, nggih ya. Jangan bengong-bengong deh ya, nggak boleh ya. Harus fokus dulu. Karena kita kan masih memang sore, memang agak ngantuk ya, Dek ya. Oke, Nyoman masuk sana juga ya. Udah ya? Oke, nah sudah Pak bentuk kelompoknya, ya. Sudah Pak bentuk kelompoknya. Nah, sekarang silakan masing-masing kedua kelasnya, kedua kelompoknya. Maju ke depan ya, ambil LKPD-nya ya. Oke, oke Pak tunggu ya. Oke, udah ya. Nah, gimana sudah semua dapat LKPD-nya? Oke, kok Nyoman bengong di sana ya? Jangan bengong ya Nyoman. Silakan cari kelompoknya ya, kan Nyoman kan di kelompok 3 tadi Pak sebutkan ya. Silakan ke kelompok 3-nya ya. Oke, kalau sudah semua dapat kelompoknya, Bapak akan persilakan adik-adik untuk melakukan pekerjaan sesuai petunjuk yang sudah ada di LKPD ya. Ingat, sudah ada petunjuknya di sana ya. Caranya mengerjakan seperti apa sudah ada di sana ya, adik-adik ya. Paham? Oh, belum. Kenapa belum? Kan ada petunjuknya di sana ya. Ya, sudah ada petunjuknya di sana ya, adik ya. Silakan adik kerjakan. Oke, sudah siap ya. Oke, kalau sudah Pak pilih aja ya. Oke, kelompok 3. Kok gini? Ya, kelompok 3. Kerjakan ya, semangat ya kelompok 3 ya. Oke. Terus, oh kelompok 2 ini gimana ini kelompok 2? Oh, belum? Apa masalahnya ini kelompok 2? Oh iya, belum paham ya. Kan ada LKPD di sana ya kelompok 2 ya. Wah, ini baru ya kelompok 1-nya hebat ya. Udah hampir selesai. Oke, ya. Oke, waktunya hampir mendekati adik-adik. Mohon secepatnya dibikin ya. Karena kita ada batas waktunya nanti. Kalau kita tidak ada batas waktu sih, kita tidak bisa selesaikan ini. Ya. Oke, ya semua selesai ya. Oke, dah berarti ya. Kalau sudah, sekarang Bapak akan masing-masing Pak suruh tampil ke depan masing-masing kelompok. Ya, caranya nanti siapa yang tampil itu menjelaskan ya apa hasil yang dibuat, terus yang lainnya menanggapi ya adik-adik ya, menanggapi. Paham? Oke, sudah paham berarti ya. Silakan Pak tunjuk langsung kelompok 1. Silakan tampilkan hasil presentasinya ke depan. Oke. Oke, bagus. Iya, oke. Oke, cukup ya. Nah, sekarang silakan ajukan pertanyaan
Untuk kelompok yang lainnya yang belum tampil? Oke, kelompok 2, silakan. Ajukan pertanyaan kepada temannya. Oh iya, bagus. Silakan teman. Silakan. Ajukan pertanyaannya. Oh iya, bagus. Gimana kelompok yang lain? Sudah puas nggak untuk menguji teman yang di depan? Oh sudah. Oke, kalau sudah, Pak persilakan kelompok 1 untuk menyimpulkan hasil diskusinya ya. Pak persilakan. Oke, nah ya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan bawa dulu LKPD-nya, nanti terakhir Bapak akan minta dikumpulkan barengan sama kelompok yang lain ya. Oke, sekarang Pak tunjuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 tampilkan hasil presentasinya. Ya, Tut, ayo cepat maju, Tut. Ini waktunya nanti kurang nanti. Ya, silakan, Tut. Oke. Oh, bagus. Ya. Oke, mantap sekali ini kelompok 2-nya. Tadi agak lambat sedikit, sekarang udah berani ini ya. Oke, sudah ya. Nah, yang lain silakan tanggapi pekerjaan temannya kelompok 2. Oh, kelompok 3 dulu. Silakan tanggapi. Oh, mantap ini. Bagus ya. Oke, bagus. Ya, kasih plus dulu ya untuk kelompok 2-nya. Udah bagus nih ya. Oke. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Kelompok 2? Oh, tidak. Kelompok 3? Oh, tidak cukup ya? Oke, kalau cukup silakan tutup presentasinya untuk kelompok 2. Ya. Oke, cukup ya Pak Wayan. Sudah waktunya. Oke. Silakan Ibu Marhawati. Ya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pak, siapa tadi ya? Wayan, Ibu. Pak Wayan. Ya, paling terakhir ini saya. Dari pagi nunggu, baru dapat giliran. Pak Wayan dari ngajar di mana? Saya ngajar di SD, Ibu, di SD 2 Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Ibu. Oh, Bali. Iya. Ya, Bali. Oke, Bapak. Tadi udah mempresentasikan gimana membawakan perangkat pembelajarannya yang telah dibuat tentang penawaran. Ya. Di SD mengajar penawaran juga? Enggak, guru kelas Bu di SD. Jadi di SD kan pakai tema Ibu, enggak pakai mata pelajaran dia. Oh iya, tapi tidak ada materi yang terkait dengan penawaran di SD. Untuk di kelas 5, kemudian saya ngajar di kelas 5 Ibu. Iya. Tidak Ibu, yang ada kalau enggak salah saya di kelas 6 itu baru ada Ibu. Ada penawaran. Inje. Kalau saya di IPS-nya di kelas 6 itu letak geografis sama ASEAN Ibu. Oh gitu. Inge. Ya, baik. Penawaran kan itu bagian dari penawaran permintaan, itu kan bagian dari ekonomi sebenarnya ya. Kalau IPS-nya sih gitu. Ya, kalau SD mungkin masih terlalu ini untuk belajar penawaran, permintaan penawaran. Oke, tapi namun demikian kan Bapak sudah di dalam proses PPG, mau tidak mau harus tahu. Ya, harus siap. Ya. Nah, ini kan aksi 1 ya Pak ya. Iya Bu. Terus gimana caranya Bapak permasalahan pembelajaran ini yang Bapak temui, baru Bapak identifikasi apa masalahnya? Oh ya Bu, izin menjawab Ibu ya. Silahkan. Gini Bu, kebetulan saya ngajar di SD, jumlah siswanya sedikit. Di sana saya mengidentifikasi masalah-masalah yang sudah ada saya memakai dari kajian-kajian di sana, melihat langsung di mana kenapa saya pakai seperti ini, karena di SD saya khususnya Ibu ya, di SD kami motivasi belajar siswa itu ya rendah sekali Ibu, rendah sekali di sana, karena saya tahu kalau motivasi sudah rendah nanti apapun akan berefek Ibu, berefek ke samping, misalnya hasil belajarnya bisa rendah, minatnya juga bisa kurang Ibu. Nah, itu saya lihat itu yang paling urgent di sana Ibu. Itu ya. Kenapa seperti itu? Karena kebetulan saya wali di kelas 5, ada
gimana dibilang Ibu ya, anaknya itu bilang kasihan ya kasihan Ibu. Karena kebanyakan kami ada di sekolah perbatasan Ibu, perbatasan antar kabupaten, memang kami nggak sedikit kesulitan, di mana anak itu kemarin pernah nggak masuk seminggu, saya jajaki, kenapa kok nggak masuk? Masalahnya Pak Wayan, Ya? masalah yang Bapak temui bukan menceritakan itu ya. Okay. Masalah di dalam pembelajaran apa masalah-masalah yang Bapak identifikasi tadi? Kalau yang ya ceritakan, nggak usah cerita tentang anaknya yang tadi. Kira-kira masalah pembelajaran yang ditemui itu apa? Misalnya tidak kurang aktif kah misalnya atau apa gitu ya. Ya. Nah, dari dalam pembelajaran itu saya temukan siswa itu motivasinya agak kurang, Ibu, tidak aktif. Kita ngajarnya juga sudah plong itu, tapi siswa itu tidak merespon gitu ya. Kemungkinan apakah karena dia kebetulan walinya dulu kelas 3, kelas bawah Ibu, sekarang dibawa ke kelas 5, masih beradaptasi, apakah model yang diajarkan guru tersebut apakah seperti apa gitu ya Ibu ya. Nah, dari pengalaman ini saya dapat di PPG, kita yang salah Ibu. Salah menerapkan baik itu medianya atau perangkat yang kita buat belum cocok mungkin diterapkan di sekolah kita atau mungkin tidak cocok dengan siswanya. Nah, seperti itu materi pengalaman yang saya dapat sehingga peserta didik di sana responnya kurang Ibu, kurang sekali di sana. Oke, responnya kurang. Apa itu yang Bapak kasih masuk identifikasi masalah? Iya Ibu, saya ambil identifikasi dengan itulah motivasinya sangat rendah di sana Ibu. Motivasi sangat rendah. Oke. Ibu sudah dapat Mbak Ibu. Pak Wayan sudah dapatkan bahwa setelah melihat permasalahan pembelajaran ternyata motivasinya rendah. Nah, sekarang bagaimana ini kan apa penyebab masalahnya, katanya ini motivasinya rendah. Kira-kira Bapak bagaimana caranya mengeksplor penyebab masalah? Sehingga apa yang Bapak lakukan gitu setelah mengetahui bahwa motivasinya rendah? Izin jawab Ibu ya. Nah, dilihat dari di sana lihat motivasinya, saya melakukan eksplorasi yaitu menganalisisnya Ibu. Menganalisis eksplorasi penyebab masalah itu. Biar kita mengetahui kalau sudah kita menganalisis itu kita dari akarnya itu, maka kita akan bisa menentukan langkah-langkah apa yang kita akan ambil nanti supaya motivasi peserta didik itu meningkat Ibu. Oke, kan ini sudah banyak ya Pak ya, banyak permasalahan yang terjadi. Kemudian dari masalah-masalah yang terjadi tadi itu kita identifikasi, kemudian kita tarik akarnya, ini loh akarnya. Nah, dari sekian banyak masalah ini loh akarnya. Nah, setelah menentukan akar, kita eksplorasi lagi penyebab masalahnya. Nah, tadi kan akar masalahnya apa, Pak? Akar masalahnya di sana siswa itu belum bisa belajar secara optimal Ibu. Motivasinya itu kurang di sana akar masalahnya Ibu. Nah, setelah motivasi kurang, akarnya motivasinya rendah. Nah, sekarang Pak Wayan mengeksplor lagi tadi penyebab masalahnya yang motivasinya rendah. Bagaimana caranya Bapak mengeksplor solusinya nanti di masalah yang telah Pak Wayan identifikasi? Gini nanti izin jawab Ibu ya. Nah, saya melakukan kajian literatur Ibu, kajian literatur yang ada di di media atau di internet ya, atau hasil kajian hasil penelitian yang relevan, dan juga melakukan wawancara Ibu, melakukan wawancara dengan guru ya, guru senior, guru sejawat, kepala sekolah ya. Di sana juga ada kita melakukan wawancara dengan pakar, dengan ahli, sehingga kita bisa mengambil menyimpulkan eksplorasi alternatif solusi apa yang tepat. Nah, dari wawancara itulah saya bisa mengambil atau mengeksplorasi alternatif solusi yang
terjadi. Kenapa? Kalau kita sendiri tidak mungkin bisa, Bu. Maka perlulah bantuan-bantuan atau kajian literatur yang relevan atau wawancara yang dilakukan oleh beberapa pihak yang disebutkan tadi, seperti guru di sana harus kita wawancarai, baik guru senior, guru sejawatnya. Yang paling urgent adalah kepala sekolah yang tahu persis apa situasi dan kondisi yang terjadi di sekolah tersebut. Selain itu juga harus berpatokan juga dengan para pakar maupun ahlinya, Ibu, untuk memperkuat eksplorasi atau solusinya. Oke, Pak Wayan. Ya, jadi untuk menentukan solusinya itu tadi Bapak dengan mengkaji literatur dan melakukan wawancara. Bapak masih ingat literatur apa yang Bapak gunakan untuk tadi penyebab masalahnya yang tadi motivasi rendah? Literaturnya, Ibu, apa namanya? Literatur motivasi belajar itu rendah sebagai apa namanya? Saya ambil, mungkin sedikit agak lupa saya, Ibu, untuk kutipan literaturnya itu intinya dia membahas tentang apa yang saya bahas itu saya kutip dengan namanya, terus tanggal, tapi saya lupa itu nama-nama orangnya, tanggalnya, terus ada kutipannya di sana, terus linknya ditaruh di bawahnya, Ibu. Ada buku, Pak, selain literatur? Selain jurnal, artikel? Saya memakai artikel saja, Ibu. Artikel yang kutipan. Oke. Oke, selain artikel, tadi kan ada wawancara. Ada wawancara, Ibu. Ya, dari Bapak sudah kaji literatur, kemudian wawancara, kemudian tentukan solusinya. Sekarang solusi apa, Pak, tetapkan? Dari sekian solusi yang ada, yang paling urgent, Ibu, yang saya temukan yang paling urgent ini, yang istilahnya diutamakan lah, itu 2 saya ambil, Ibu, dari beberapa masalah yang diidentifikasi di sana. Pertama itu tadi yang satu, motivasinya itu, motivasi belajar siswa itu rendah, sehingga yang kedua saya ambil itu sehingga berefek ke hasil belajar siswa itu juga rendah, Ibu. Iya, tapi kan Bapak ini menentukan solusinya apa? Solusinya yang saya akan tentukan yaitu menganalisis, Bu. Menganalisis apa solusi yang saya tentukan, istilahnya pros and cons-nya itu harus kita ketahui di mana kekuatannya, di mana kelemahannya di masing-masing solusi yang ada di sana, Bu. Nah, kalau kita sudah mengetahui kelemahan dan kelemahan dan kekuatannya, nah kita minimalisir, kita cari yang paling kekuatannya yang paling banyak. Itu, Ibu. Sekarang saya tanya Bapak, apa masalahnya? Apa yang kan ini tadi Bapak mau lihat kekuatan kelemahan dari itu yang akar masalah, ya. Nah, sekarang apa tuh akar masalahnya yang akan ditentukan solusinya sehingga mau dicari. Kalau misalnya apa tadi Bapak bilang motivasi atau apa? Ya, pertama itu cari motivasi belajar siswa rendah, Ibu. Cocok ya. Terus? Kedua saya cari hasil pembelajaran hasil pembelajaran IPS masih rendah, Ibu. Terus apa solusinya, Pak? Solusinya ya melakukan lagi, Bu, melakukan kajian ke literatur untuk memperkuat masalah yang saya ambil nanti. Ya. Jadi solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah yang Bapak identifikasi apa tadi? Solusi apa Bapak yakin tadi dengan solusi tersebut bisa menyelesaikan masalah, bisa mengatasi masalah? Bisa, Ibu. Yang pertama, misalnya saya ambil identifikasi masalah tentang motivasi belajar siswa, saya ambil dengan menggunakan model PBL, Ibu. Model PBL. Terus saya permasalahan kedua saya ambil media PPT yang inovatif, Ibu. Itu sebagai kenapa? Karena PBL itu mengharapkan siswa itu berpikir kritis, menemukan sendiri permasalahannya, bukan gurunya yang aktif, tapi siswa yang aktif, Ibu. Itu kedua,
saya ambil PPT PowerPoint yang interaktif Ibu. Nah, kemungkinan dulunya cara ngajarnya monoton menggunakan yang saya bahas ya, saya bilang CBSA Ibu, catat bahan sampai habis gitu. Nah, di sana akan merasa bosan dia siswa tersebut. Nah, dengan menggunakan PPT yang inovatif, kita harapkan atau saya yakin nanti hasil belajar tersebut akan lebih jauh meningkat daripada yang sudah dilakukan oleh guru-guru yang guru-guru kita yang lalu gitu Bu. Mbak Wayan harus bedakan PPT itu media pembelajaran, bukan model tadi PBL itu kan salah satu model model pembelajaran. Bedakan bedakan media pembelajaran dengan apa tadi? PBL. Kalau PBL itu model Ibu, kalau PPT itu media. Ya, makanya jangan bilang PPT tadi modulnya ya. Jadi sekarang saya tanya, kan ada tadi kata Bapak katakan 2. 1 motivasi dengan motivasinya rendah dengan menggunakan PBL, karena modul pembelajaran PBL bisa menyelesaikan solusi. Kemudian tadi apa tadi yang kedua? Hasil belajar rendah, Bapak menggunakan PPT. Bukan PPT kok yang dipakai, adalah media pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint gitu. Itu caranya. Ya. Nah, itu bagaimana Pak Wayan bisa dari menentukan rencana aksi dan evaluasi? Bagaimana caranya menentukan solusi yang telah dipilih ke dalam perangkat pembelajaran? Solusinya saya akan tuangkan di dalam RPP Ibu. Dalam RPP. Bagaimana cara mengembangkan IPK? IPK itu nanti kan kita harus mengarah ke HOTS Ibu. HOTS itu IPK-nya harus HOTS ya, harus minimal C4 ke atas, seperti memerinci, menganalisis, membuat. Nah, nanti di sana akan terus habis itu di IPK itu saya akan tuangkan di tujuan pembelajarannya Ibu. Nah, habis gitu nanti tujuan pembelajaran itu kita bisa tuangkan di dalam soal-soal yang kita akan buat, harusnya juga harus mengarah ke yang HOTS gitu Ibu. Ya, baik. Barangkali dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada Pak Ibrahim. Tabe, Pak. Tabe, Pak, saya kembalikan ke Inge, Bapak. Waktunya barangkali sudah lebih tadi. Jam berapa tadi? Tinggal sedikit lagi ya. Inge, Bapak. Oke. Sinkronisasi antara materi hostnya, literasi numerasinya, dan TPACK-nya dengan materinya Pak Wayan seperti apa? Di TPACK itu kan istilahnya mengandungkan teknologi pedagogik, konten kenote itu. Saya di sana di RPP sudah saya tuangkan Bapak, ada link video, nanti bisa diklik di sana, klik akan muncul langsung secara otomatis Bapak, otomatis akan muncul video. Nah, di sana Pak saya akan suruh siswa untuk mengamati video tersebut dan bisa menganalisis apa yang terjadi di dalam materi tersebut. Itu yang pertama Bapak. Kedua, saya tuangkan di dalam IPK-nya dan tujuan pembelajarannya di sana. Nah, IPK-nya itu minimal harus C4 ke atas, habis itu dituangkan ke tujuan pembelajarannya. Habis itu nanti juga ada di soal-soal yang nanti kita akan kasih ke study deck Bapak. Terus
di di pembagian inti saya juga bisa menemukan menilai apakah siswa tersebut bisa mempresentasikan hasil-hasil yang sudah kita lakukan di dalam media di dalam pembelajaran tersebut, bisa nggak siswa tersebut menyerap, menampilkan atau menerapkan yang kita ajarkan tadi, Bapak. Yang kedua dari saya, Pak Wayan. Oke, ya. Pak. Kesesuaian antara materi remedialnya dengan materi pengayaannya itu seperti apa? Implementasinya di dalam perangkat pembelajarannya, Pak Wayan. Oke, izin menjawab, Pak. Nah, kalau di di pengayaan itu kita lihat dari hasilnya kalau sudah memenuhi di atas KKM, maka kita adakan pengayaan berupa pendalaman lagi, Bapak. Ya, pendalaman tentang materi yang akan kita laksanakan, Bapak. Itu tentang pengayaannya. Karena kenapa pengayaan itu? Karena siswa tersebut sudah tuntas di atas KKM-nya. Nah, untuk yang pengayaan, untuk yang remedial, di mana di sana tergantung beberapa persentase untuk remedi. Di sana mungkin dia akan di bawah KKM-nya, Pak. Nah, kalau di bawah KKM, maka kita melakukan remedial. Remedial itu saya lakukan bisa mengulang materi yang saya ajarkan tadi atau mengulang soal-soal yang sudah diberikan pada saat kita melakukan evaluasi, Bapak. Oke. Yang terakhir. Iya, Bapak. Di lampiran perangkat pembelajarannya, RPP-nya Pak Wayang itu ada rubrik, ada ada instrumen penilaian ya, ada instrumen penilaian pengetahuan, kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, seperti apa itu proses pelaksanaannya nanti pada saat proses praktek pembelajarannya? Bagaimana penerapannya, Pak? Di bagian mana dan seperti apa? Silakan. Nanti di rubrik penilaian itu misalnya saya ambil di sikap sosialnya di sana, saya lihat di dalam kelakuan di kelasnya, Bapak. Apakah dia bisa bekerja sama, menghormati temannya, atau tidak membuli temannya, atau gimana. Itu kalau spiritualnya dilihat dari doa-doanya, Bapak. Doa-doanya, apakah dia mengikuti doa dengan baik. Kalau di si Bali itu namanya setiap mau masuk itu Trisandia, Bapak. Apakah dia mau mengikuti Trisandia atau tidak. Nah, di sana kita akan lihat dengan penilaian seperti itu, Bapak. Nah, terus itu dengan sikapnya. Terus di pengetahuan, saya lakukan dengan penilaian evaluasi berupa soal lisan, soal IC atau soal pilihan ganda, Bapak. Nah, di sana kita bisa ukur, ada skornya, ada rubiknya di sana, ada KKM-nya di sana. Kalau dia mampu berarti hasilnya bagus. Itu di di pengetahuannya, Bapak. Nah, kalau di keterampilannya saya lihat dengan penilaian kecakapan pada saat peserta didik itu menampilkan hasil presentasinya, cara menyampaikan materi, cara dia menggunakan bahasa yang baik dan benar. Terus ada lagi bisa enggak dia menjawab soal-soal yang dilemparkan dari peserta lain, Bapak? Ya. Oke, saya kira cukup ya. Iya, Bapak. Ya. Nanti dipelajari dengan baik perangkat pembelajarannya yang akan digunakan dalam PPL aksi 1, aksi 2 ya, Pak Wayan ya. Bapak. Ya, supaya lebih mantap nanti di kegiatan ini. Meskipun Pak Wayang ini adalah guru
SD, Pak. Ya. Tapi ketika kita sudah masuk dari sini sebagai PPG Mapel IPS yang nantinya itu lebih orientasinya untuk mengajar di SMP ya. Iya, ya PPH-nya di SMP, Pak. Harus berproses untuk bisa melewati proses ini, Pak. Jadi Pak, ada istilah bahwa kita ini guru SD, tapi kita terpanggil oleh Kementerian GTK untuk hadir di dalam PPG ini sebagai Mapel IPS. Jadi nanti sertifikasinya sertifikasi Mapel IPS. Iya, Pak. Iya. Mungkin di situ nanti rezekinya Pak Wayang bisa berpindah dari guru kelas menjadi guru bidang studi. Ya. Stokaro, Pak. Terima kasih, Bapak. Bilang lebih enak katanya jadi guru bidang studi daripada guru kelas. Benar, Pak. Benar sekali, Pak. Ya makanya harus diwanti-wanti, harus betul-betul dipahami, dimengerti semua proses-proses kita, mulai dari perangkatnya, PPL-nya, dan tentu tahapan-tahapannya dari setiap perangkat yang kita sudah buat itu perlu didalami ya. Dengan baik supaya bisa nanti sama-sama dengan teman-teman yang memang dari basicnya dari Mapel IPS dari jenjang SMP ya. Bapak. Oke, saya kira cukup ya Pak Wayang dan Ibu Marhawati. Ini luar biasa ini dari tadi kita mulai jam 10 ini. Saya juga dagdikduk Pak. Belum dapat panggilan. Jam 4 sekarang. Sudah jam 16 ini ya. Sore. Jadi untuk menghadapi 5 orang ini. Besok masih ada ya kayaknya. Enggak, saya yang terakhir Pak. Ya. Oke ya. Oke, makasih banyak. Mari kita bersama-sama mengucapkan terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, Ibu untuk gini masukannya. Terima kasih Pak Wayang. Ya. Sukses Bapak. Oke ya. Oke. Bisa di break out. Di stop dulu recordingnya Pak. Stop dulu Pak ya. Oke.